Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat belajar. Oke, kita lanjutkan materi IPS minggu lalu ya. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini adalah permintaan dan penawaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini? Yaitu kalian dapat mendeskripsikan pengertian penawaran dan permintaan. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Siswa dapat membuat kurva penawaran dan permintaan. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita berdoa dan mengetahui tujuan pembelajaran, kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah permintaan. Mungkin kalian sering mendengar kata permintaan. Apa permintaan itu? Permintaan tercipta apabila kamu memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Itu permintaan. Dalam permintaan ada hukum permintaan. Hukum permintaan ini menyatakan bahwa ketika suatu harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang jasa mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan mengalami penurunan. Contoh, ketika harga telur turun, maka masyarakat akan permintaan terhadap telur itu akan meningkat. Tetapi ketika telur itu harganya naik, maka permintaan terhadap telur akan menurun. Itu ya, hukum permintaan. Dalam permintaan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu yang pertama adalah harga barang. Harga dari suatu barang akan mempengaruhi jumlah permintaan barang tersebut. Ketika harga suatu barang naik, permintaan barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang itu turun, maka permintaan akan barang tersebut naik. Contoh yaitu seperti harga buah-buahan yang ketika harga naik, maka masyarakat untuk membeli buah-buahan akan berkurang. Tetapi jika harga buah-buahan itu turun, maka permintaan akan buah-buahan itu akan naik. Oke. Yang kedua adalah faktornya adalah jumlah pendapatan. Harga dan barang akan mempengaruhi jumlah permintaan tersebut. Misalnya jumlah pendapatan jika suatu pemerintah jumlah pendapatan itu naik, maka permintaan suatu barang itu akan naik. Sebaliknya, jika masyarakat pendapatannya menurun, maka konsumsi atau suatu barang atau permintaan suatu barang akan menurun. Karena ini disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Oke, yang ketiga adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar juga permintaan terhadap barang dan jasa. Sebaliknya, jika jumlah penduduk itu menurun jumlahnya, maka barang dan jasa yang akan diminta akan menurun. Oke. Yang keempat yaitu adalah perubahan selera masyarakat. Perubahan selera masyarakat dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Sebelum atap genteng populer, masyarakat masih banyak yang menggunakan atap seng. Namun saat ini masyarakat semakin menyenangi atap genteng. Itu contoh dari perubahan selera masyarakat. Oke, yang
5 adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Perkiraan dan harapan masyarakat dapat dipengaruhi juga permintaan juga dapat dipengaruhi oleh perkiraan dan harapan masyarakat. Contohnya, ketika berbagai surat kabar memberitakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM, maka SPBU akan dibanjiri oleh konsumen karena harga untuk sebelum kenaikan mereka tidak berharap untuk membeli dengan harga murah sebelum harga BBM itu naik. Kemudian yang ke-5 adalah hari raya keagamaan. Menjelang hari raya Lebaran, permintaan terhadap daging sapi, ayam, dan kue-kue kering akan mengalami permintaan yang meningkat. Apalagi di Natal dan perayaan-perayaan yang lain, permintaan akan barang konsumsi seperti daging, ayam, dan yang lainnya akan meningkat. Oke, yang terakhir adalah harga barang lain. Ketika barang naik, yang lainnya naik, misalnya ketika contohnya harga jeruk. Ketika harga jeruk naik, kemungkinan masyarakat akan mengganti kebutuhan buah jeruk itu dengan buah yang lain yang harganya mungkin lebih murah daripada harga jeruk. Oke, itu ya. Di sini Ibu menggambarkan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan ini merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat dilihat dari kurva permintaan. Kurva permintaan itu merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Lihat di sini ada permintaan, price, dan quantity. Artinya di sini ada harga dan jumlah barang. Contoh di sini ada tabel. Misalnya di sini ada harga. Jika harga 20.000, maka jumlah barang yang diminta 120. Jika harganya 18.000, maka barang yang diminta 140. Jika harga 15.000, permintaan naik 150. Ketika harga 14.000 naik menjadi 180, ketika 12.000 menjadi 200 permintaannya. Dilihat untuk cara membuatnya, kalian siapkan dulu buat garis vertikal dan horizontal. Vertikal ini untuk menunjukkan harga, yang horizontal ini untuk jumlah barang. Kalian tulis secara proporsional ya, dengan jarak yang sama. Ini harga yang terendah dulu dimulai dari 12, 13, 14, 15, dan 20.000. Di sini yang horizontal untuk harga jumlah barang. Contohnya 120, 140, 160, 80, dan 200. Kita hubungkan titik-titiknya. Misal 120 ke 200, kita tarik selanjutnya. Nah, kemudian nanti akan ada titik-titik. Nah, titik-titik tersebut digabung kan. Dan ini kalian kasih tanda D, yaitu demand. Itu ya kurva permintaan. Semoga kalian bisa paham tentang kurva permintaan. Itulah permintaan. Ketika ada permintaan, pasti juga ada penawaran. Nah, penawaran ini dilakukan oleh produsen. Kalau tadi permintaan oleh konsumen, kalau penawaran oleh produsen. Apa penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga selama periode tertentu. Sama dengan permintaan, dalam penawaran juga terdapat hukum, yaitu berbunyi, jika harga barang dan jasa tinggi, maka jumlah barang yang akan dijual semakin banyak.
Dan sebaliknya, jika harga barang rendah, maka jumlah barang yang dijual akan sedikit. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penawaran? Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam memproduksi suatu barang dapat mengubah jumlah dan kualitas barang tersebut. Peningkatan teknologi umumnya meningkatkan jumlah dan kualitas barang yang dihasilkan atau berkurangnya biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua adalah biaya produksi. Turun naiknya biaya produksi juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi penawaran dan dalam jasa penawaran barang dan jasa dari produsen. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan mengakibatkan masalah ekonomi. Demikian juga dapat produksi barang akan terganggu jika sarana produksi kurang. Yang keempat, meningkatnya jumlah produsen. Jika penjualan produk dari suatu jenis usaha dianggap mendatangkan keuntungan, hal ini akan mendorong para pemodal baru memasuki jenis usaha tersebut. Peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, atau musim kemarau yang kemarau berkepanjangan, hasil produksi suatu barang, misalnya padi, akan berkurang drastis. Kejadian-kejadian alam seperti ini akan mengurangi penawaran barang. Yang keenam adalah harapan produsen. Produsen seperti halnya konsumen mempunyai harapan akan situasi masa depan. Jika produsen memperkirakan situasi perekonomian ke depan akan membaik, maka saat ini produsen memproduksi lebih banyak barang untuk dijual. Yang terakhir, dari faktor penawaran yaitu harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa ada yang bersifat melengkapi, ada pula yang bersifat menggantikan. Contoh, barang yang melengkapi ialah jika harga komputer laptop meningkat, penawaran laptop pun meningkat, sehingga hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawaran barang-barang pelengkap laptop seperti flash disk, printer, hard disk eksternal, meskipun barang-barang pelengkap tersebut tidak berubah. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita lihat sekarang adalah membuat kurva penawaran. Jadi penawaran ini menunjukkan bahwa dapat dilihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dilihat pada kurva penawaran. Kurva penawaran itu merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang akan ditawarkan. Sama ya cara membuat kurva penawaran. Kita lihat di sini ada tabel. Ketika harga 20.000, maka barang yang akan ditawarkan 200. Ketika harganya 18.000, 180. Ketika harga 16.000, 160. Ketika harga 14.000, 140, dan ketika harga 120, maka barang yang akan ditawarkan 120. Ini berbanding terbalik dengan tabel permintaan di atas tadi ya. Sama cara membuatnya juga kita siapkan buat garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ingat untuk harga, garis horizontal ini untuk jumlah barang. Sama kita letakkan, tuliskan harga barang di sini 12.000, 14.000, 18.000, 18.000, 20.000. Ini 120, 140, 160, 180, 200. Kita hubungkan titik-titiknya. Misal di sini harga 12.000, maka akan hanya 120. Ketika 14.000 kita gabungkan menjadi 140 dan selanjutnya. Terus nanti kita akan beri titik-titik dan titik-titik tersebut kita gabungkan.
garis. Di sini kita kasih tanda S atau supply. Itu ya. Ibu harap kalian paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat pada pertemuan kali ini? Bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen setiap tingkat harga selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah harga barang, jumlah penduduk, jumlah pendapatan, berubah selera, harga keagamaan, harga lain, perakiraan harga di masa yang akan datang. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, peristiwa alam, meningkatnya jumlah produsen, harga barang dan jasa, persediaan sarana produksi dan harapan produsen. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Di sini ada 4 soal. Kalian kerjakan dan kalian coba membuat kurva permintaan dan penawaran. Oke. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.